sudah akhir-akhir bulan April ya ampun. Bentar lagi Mei, Juni, Juli, Agustus. Bentar lagi tahun baru nggak deh bersama. Saya Karol, tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wow, oke. Baiklah, ada Mas Vicky juga yang menemani kita hari ini, cerah ceria ya. Seperti biasanya sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita yang hadir hari ini untuk ngobrol-ngobrol, kita ke pojokan dulu ya. Untuk membahas hal-hal yang menjadi perbincangan yang sangat ramai, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, masih dari keterkejutan. Sebenarnya terkejut tuh banyak ya, termasuk kita juga ya, dari gugatan perceraiannya Ari Wibowo kemarin gitu ya. Karena kemudian setelah itu kemarin ya, Ari Wibowo sama Inge istrinya itu membuat reels untuk menjelaskan gitu kondisi mereka baik-baik aja begitu ya, mereka udah masih tetap serumah sampai saat ini gitu, dan ya gitulah gitu ya kan. Coba kita lihat ada artikelnya, mana tuh artikel ini kan ya. Nah ini orang kan sempat bertanya-tanya apa sih alasan perceraiannya, apa sih alasan perceraiannya gitu ya. Ada ketemu artikel juga nih di tahun 2020 gitu ya kan. 14 tahun menikah, Ari Wibowo ngaku tak pernah kepikiran untuk selingkuh sedikit pun meski paras gantengnya kerap bikin para wanita kesengsem. Saat terungkap pengakuan Ina Anugrah, istriku luar biasa katanya gitu. Makanya gara-gara statement yang seperti ini gitu, orang jadi kaget gitu ketika tiba-tiba ada gugatan perceraian. Nah dari reelsnya Ari Wibowo dan Inge kan mereka sepakat untuk tidak mengutarakan apa penyebab keputusan mereka untuk bercerai gitu ya. Mereka sih sepakat untuk gak mengungkap ya kan. Tapi kalau dari pengacaranya ada deh tuh keluar beberapa ya kan. Oh kita lihat dulu klarifikasinya Ari Wibowo dan Inge seperti apa berikut ini. Ya biasa kan netizen suka memperhatikan kemudian ekspresi keduanya ya gitu. Kalau dari aku melihat ya wajahnya Inge senyum sih, tapi senyumnya nggak sampai ke mata ya, cuma di sini aja gitu. Kalau Ari Wibowo, aduh aku nggak bisa membaca ekspresinya karena aku terpukau. Aduh ampun. Oke. Ya, ini walaupun keduanya sepakat untuk berpisah baik-baik dan tidak akan menceritakan apa penyebabnya, tapi kemarin dari pengacaranya agak spill dikit gitu ya. Agak deh itu bocor-bocor tipis ya. Ya baca aja sendiri artikelnya deh. Tapi kita punya beberapa tayangan waktu kita pernah mewawancarai Ari Wibowo dan Inge. Seperti apa sih pasangan ini ketika kita bertanya tentang bagaimana mereka menjalani bahtera pernikahan mereka selama 16 tahun sampai tahun ini ya. Kalau dari pengacaranya ada yang bilang masalah udah dari tahun 2018, dari gugatan tertulis bahwa masalahnya dari tahun 2020 gitu kan. Padahal 2020 tuh tadi artikelnya bunyinya katanya istriku luar biasa. Tapi ya aku bisa memahami lah. Oke, kita lihat cuplikan wawancara yang berikut ini. Ya mungkin kita pernah nyuruh Ari Wibowo olahraga ya, berat sekali ya. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah emang paling benar yang adem itu ubin masjid katanya. Nah pernikahan itu nggak selalu adem ya, kadang-kadang panas ya tentu saja. Oke, aku siap menggantikannya. Antre, ayo ikut ya. Waduh, calon duren nih gitu. Aduh, netizen memang salah fokus semua. Yang berikutnya, ini yang dinamakan kutunggu dudamu mas. Astaga. Yang berikutnya ada komentar lagi. Lagian bukannya habis lebaran aja biar gak ditanya kapan cerai. Memang ada habis lebaran begitu. Kapan nikah adanya ya. Yang rumah tangganya kelihatan adem ayem ternyata belum tentu rumah tangganya harmonis. Iya betul, karena yang adem itu adalah ubin masjid. Tapi buat Anda yang belum menikah terus takut menikah karena nanti kalau cerai gimana? Ya ampun, nikah aja dulu. Ya jangan, ini kan nikah, cerai di sini. Jangan takut di sini. Belum juga di sini udah takut yang ini. Gitu, jalanin aja ya. Belajar hal yang baik gitu. Termasuk juga belajar dari hal yang buruk supaya tahu bagaimana menyikapinya. Gitu kan? Betul nggak? Oke. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada dua muda-muda ya. Muda-muda, satu bapak-bapak tapi ya. Kita lihat profilnya Adit dan Andres berikut ini. Sudah sama Andres dan Adit. Kalau tadi kan tanya itu kenapa kok ada dia itu ternyata lagunya Jonas Monkey ya. Iya, lagu Jonas. Begitu sulit. Ya ampun, setelah berapa tahun akhirnya viral banget. Itu 2000 berapa ya? 2000 pas apa ya deh? Kalau nggak salah pas COVID. Aku belum lahir lagu itu. Enggak dong. Udah ya. Pas COVID. Oke, ini mumpung ini ada anak berdua yang pernah bergabung dalam sinetron yang sama ya kan, gitu ya. Dan kalau ini pernah bergabung dalam band yang sama dengan yang ini. Wak wow gitu. Kalian juga pernah kan satu sinetron sama ini kan? Kamu juga. Ini ya pernah, kemarin kan ada Oh iya, teman kalian. syuting bareng ya. Inisial sih sebenarnya, tapi ada muncul juga namanya. Kita nggak pernah Inisial tapi ada fotonya gimana sih? Nah ini kalian berdua
sebagai ya pernah satu deket nggak sih sebenarnya sama dia atau Kenal aja sih. Kenal aja, tapi ya. nggak deket-deket banget. Karena kan dia personil baru di Junas kan bertiga, aku, Ajun sama Steven. Terus dari manajemen bikin apa namanya? Edisional. Jadi kayak bukan edisional, ada tambahan lagi untuk ini nih. Kan Ini ada tambahannya beberapa 2 lagi, gitu. Ini anak baru di manajemen aku. Oh gitu. Terus dimasukin ke Junas, akhirnya ikut latihan dan lain-lain. Cuman kenalnya ya Gitu-gitu ya aja. gitu aja. Dan aku kenal sama dia tuh dia nggak arah ke sana, baik-baik aja gitu. Maksudnya gak kelihatan kalau dia gini-gini nih. Nah tapi kan emang ya, maksudnya di dunia kalian itu kan ya mungkin di dunia mana juga sama. Tapi kan karena ini artis jadi banyak yang terekspos gitu ya. Ada beberapa artis yang tertangkap narkoba, termasuk yang ada di sinetron yang pernah kalian bintangi gitu ya. Boleh diceritain gak sih kayak apa sih emang kalian pernah mengalami godaan-godaan atau ada deket-deket sama orang yang Berhubungan sama hal tersebut. iya berhadapan narkoba gitu? Kalau sebenarnya mungkin ada Karos, tapi mungkin aku yang nggak ngelihat. Oh gitu. Nah nggak tahu kenapa Andres tuh kayak tadi yang Karos bilang pernah gak digoda gitu atau ditawarin deh sesimpel itu gitu ya atau ngelihat deh nggak Ngeliat pernah ya? lagi nggak pernah lagi Nggak pernah. nggak pernah Nggak pernah ya. sama siapapun Andres syuting Andres nggak pernah ngeliat itu jadi nggak relate sama Andres Oh jadi kamu nggak paham ya? paham sih tahu ya cuman nggak pernah nyaksiin nggak pernah ngeliat nggak pernah ngerasain nggak pernah ditawarin Nggak pernah ditawarin juga. Kalau Adit? Kalau aku ya tergantung sih maksudnya harus lihat circle juga sih. Apalagi kakakku kan Chan kan agamis banget. Kalau aku ngapa-ngapain pun juga gampar langsung dia. Maksudnya dia emang benar-benar ngejaga adeknya gitu. Jadi aku juga kalau mau melakukan hal apapun juga mikir 2 kali. Apalagi mama papa juga agak-agak maksudnya keras sama anak kan. Jadi otomatis. Jadi kita menurut juga- kamu ada memang circle-circle yang Ada, seperti itu. ada. Nah, terus gimana cara mereka mendekati itu sebenarnya? apa ya? Gimana caranya? mungkin karena kerjaan kita capek gak sih mas Benar, apalagi benar. stripping Karos pagi ketemu pagi atau ketemu tengah malam jadi mungkin butuh energi ekstra mungkin itu itu. biasa kurang masuk dari situ. tidur itu menjadi Harus semangat. alasan Oh. Sama circle juga sih sebenarnya. Iya. Pergaulan di luar dari lokasi syuting. Betul. Nah, terus gimana cara kalian nggak terseret dalam circle itu kan kadang-kadang ada peer pressure juga ya kayak misalnya Iya. lu nggak gabung sini nggak asik loh gini itu gimana kalian? Apalagi misalnya kalian pendatang baru ya gitu. nggak enakan gitu Iya, ya kalau aku bodo amat Bodo yang amat. penting aku datang ke sini buat nyari Rizky aku pulang maksudnya gila syutingnya kerjanya nyari duitnya setengah mati terus ngabisinnya gitu aku nggak mau lah nggak rela lah syutingnya Benar-benar. susah-susah mendingan buat beli yang lain Kalau Adit? Kalau aku tipikal orang yang overthinking, jadi otomatis mau ngelakuin hal sesuatu pasti mikirnya jauh-jauh aja. Tapi pernah nggak ke pressure gitu misalnya? Jadi agak sempet, aduh nggak enak ya. Dia gaul Iya deh, pernah, gitu. cuman ya mau nggak mau kita harus mundur pelan-pelan lah. Untung ada Chan ya. Iya. Begitu kamu agak bingung satpam. Chan asa. Gitu. Mau ngapain lo? Nggak masuk jam. Ada yang jagain ya. Oke, yang berikutnya ini postingan soal Adit nih, soal anak nih. Anaknya udah 3. 3. Kalau Andres anaknya 1 ya. satu nih Siti doang Di Siti. Di Lihat muka nih ada loh. Lihat nih anaknya Andres nih, Kada. Apa sih nih? Gecko Gecko. Gecko ini toke Pakistan Toke, astaga. Gecko tuh toke. Toke. Mau dari Pakistan kayak iya dari tapi dia nggak lokal Oh, sombong amat. Emang kalau Pakistan dia toke ini berapa kali ganjil? Pasti ganjil atau pasti paling nggak dia udah naik haji kayaknya sembarangan banget. Oke nih kalau Adit nih beneran nih anak-anak ada 3 nih. Captionnya maminya cantik sendirian. Gue yakin nih ada yang komen tambah 1 lagi cewek. Cukup 3 aja. Rumah tangga udah kayak Titan nih. Tabrak. Kenapa? Kamu 3 laki-laki semua kak, jadi otomatis ya berebutan mainan. Oh, Udah iya, gitu kan yang gede iya. kan sekarang sama yang kedua itu udah maksudnya udah ngerti yang dikasih tahu kayak apa gitu. Jadi kayak wah tiap hari berantem mulu di rumah. Ya. Gitu sih. Kamu sebenarnya ini tulisan ini memang benar-benar udah nggak mau nambah lagi atau Udah cukup. Mas tapi nambah 1 lagi tuh mas feeling gue Cewek dong. feeling gue akan nambah 1 mas sumpah Tapi ini adalah Adit sempat di sebuah perbincangan ya keresahannya sebagai seorang ayah, apalagi pertama kali jadi seorang ayah. Tanggung jawab berat ya. Yes. Apalagi kan Adit dulu bandel. Gimana kalau anaknya mengikuti jejaknya? Kita lihat yang berikut ini. Itu menarik ya. Apalagi pergaulan kita zaman sekarang ya nggak pergaulan gue baik-baik aja. Aku baik mas, aku anak baik jadi aku nggak Berarti resah. kamu kayaknya Nggak, Adit kayaknya masalahnya- kamu banyak pasangan makan asam Umur aku bareng sama gitu. Andres kan beda jauh ya, Ya, beda 10 tahun, udah sebut aja mas. Tapi Jadi mukanya otomatis masih kan- sama ya. Andres agak tua loh salah. Iya, iya bener itu emang bikin insinyur. insecure dong. Gimana Adit? Ya kayak gitu, jadi karena ngelihat pergaulan di dunia internet juga seperti itu, apalagi kan anak-anak zaman sekarang, kadang-kadang umur sama tampilan tuh nggak sesuai tuh, kadang-kadang yang ada yang cewek lebih
Kelihatan lebih dewasa dan lain-lain, apalagi kayak sekarang mungkin di rumah dia baik-baik aja yang orang tuanya mereka tahu, tapi di luar kan mereka kan pergaulan seperti itu. Jadi kamu paling khawatir nanti yang perlu diwanti-wanti satu narkoba. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Bebas. Iya, Dunia mungkin malam ya. dunia malam dan lain-lain sih. Makanya dari awal tuh aku naruh agama dulu di awal untuk fondasi. Gila bapak-bapak. Luar biasa. Luar biasa. Ini kalau ngomongin beda 10 tahun nih, kemarin Ares habis ulang tahun ya kan? Yeay. Sebenarnya kita seumuran Kak. Enggak, Mas, beda Mas. Nih ulang tahun. Kamu temenannya tapi ya bapak-bapak semua ya? Tua semua temen aku emang tua semua. Circle aku tua. Kan kamu udah 26 ya? Iya. Ntar lagi 36. Iya, ini 36. Enggak, baru juga 35. Iya, 35. Terus jadi apa? Cita-cita kamu ke depan dalam hidup apa? Kamu dekat sama cewek ini. Nggak ada perasaan yang serius satupun. Ya? Nah, selama ini orang-orang ngeliatnya kayak si Andres mencelak sono, mencelok sini. Sama kayak toke. Sama kayak anak aku, padahal nih si Siti ini yang nemenin aku ke Arus Baru semalam, aku nangis karena perempuan. Kenapa? Karena perempuan, Siti jadi saksinya. Kenapa? Maksudnya Aku disakitin. Selama ini orang tuh taunya kayak si Andres nih mencelak sono, mencelak oh, sini. kamu disakiti oleh perempuan? Ini mataku bengkak ya? Iya, mukamu loh. agak bengkak Iya semuanya kan? sih. Laki-laki tuh pantang nangis loh. Kenapa kamu ditinggal nikah sama pacar Bukan kamu? ditinggal nikah, tapi menurut aku ya kalau cewek udah selingkuh tuh itu udah jahat sekali. Sebenarnya bukan gitu. cuma cewek kalau udah selingkuh, cowok juga kalau udah selingkuh juga sama. Iya kan, tapi berdamage-nya tuh kalau cewek yang ngelakuin. Setuju gak? Memang tidak adil untuk perempuan ya. Kenapa berdamage-nya? Aku ngerasa kayak misalnya ada laki-laki yang selingkuh gitu. Memang tidak baik, tapi kayak ya udah dia laki-laki, anak laki bandel masih wajar gitu. Kalau Tapi perempuan? ngerti gak? Emang nggak adil untuk perempuan, tapi nanti kan akan kasih aku pengerti. Kalau perempuan gimana? iya, maksudnya sekali aja nih perempuan atau beberapa kali dia selingkuh nggak lebih banyak dari laki-laki, itu kan kayak dia mah cewek maaf cewek murahan misalnya, dia mah cewek yang gampangan misalnya. Kamu gitu. yakin dia selingkuh beneran? Iya. Yakin? Iya. Jangan salah paham. Jangan aja cowoknya ngejar-ngejar dia. Iya, tapi kenapa direspon? Ya apa boleh buat selama belum ada janur kuning. Kalau ada yang pada jahat banget. Ih, pembelaannya jahat banget. Enggak, aku nggak setuju. Enggak setuju. Ya, buka pintu kemungkinan, belum tentu pacaran, tapi kan baik hati harus sama semua orang ya kan. Kasih hati sama satu orang doang, belum nikah. Astagfirullah, salah ngomong. Gue salah ngomong ternyata. Ya kan aku perempuan. Oke, kita nanya sekarang pada kalian berdua, pernah nggak pernah dalam kehidupan kalian dicepuin temen? Dalam hal? Dalam hal? Ya macam-macam lah, misalnya kamu lagi jalan sama cewek lain, cepuin sama temennya, diaduin ke cewek kamu. Si Andre gitu, pernah nggak? Oh, Aku pernah. Kamu sama Mas. Pernah. Sama. Jangan ceweknya juga sama. Enggak. Sama kayaknya. astaga. Kita beda generasi, Mas. Yang nyepuin sama nggak? Enggak, jadi ya gitu deh. Ada yang nyepuin? Ada. Enggak, sebenarnya bukan hal-hal yang besar sih sebenarnya. Adegan-adegan yang menurut aku adegan sinetron ya. Oh iya. Jadi adegan sinetron, misalkan romance gitu ya. Oh, yang kemarin, Mas. Ya mungkin kamu kan tahu. Aku tahu itu. Oh iya. Terus dia Jadi penyampaian ke istriku tuh beda. Sedangkan itu kan cuma hasil. Adegan. Adegan. Oh, siapa itu ngaduin cewek atau cowok? Sudah. Jangan disebut, tapi cewek. Iya. Pernah nggak pernah? Berawal dari gimmick tapi akhirnya cinta beneran. Iya. Hah? Iya. Pernah? Iya. Duh, coba keluarkan daftarnya. Jangan. Yang mana nih? Oke, poin yang berikutnya. Pernah nggak pernah gombalin dan deketin cewek walaupun dia udah punya pasangan? Aku nggak. Di kerjaan iya ya, kalau aslinya ngeri ya. Kalau kerjaan mah iya lagi. Aslinya ngeri. Ngeri. Kalau sama ini kamu ngeri nggak? Mana tuh? Silakan